Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-92. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah kembali ke tempatnya Zoro untuk Walin mempersiapkan diri bangunnya Limuan. Tetapi di saat itu Walin menyadari kalau Zoro ini ternyata kesadarannya berbeda dengan kesadaran Limuan. Awalnya Walin mengira kesadaran Zoro ini merupakan kesadaran Limuan yang masih belum mendapatkan ingatannya karena ia yang masih tertidur. Tetapi ternyata Zoro dan juga Limuan mereka berdua berbeda, dan hanya salah satu saja yang bisa bangun di antara mereka berdua. Dan hal ini membuat Walin merasa kebingungan karena antara Zoro dan juga Limuan mana yang harus ia pilih. Singkatnya Walin meminta kepada Zoro untuk menyerahkan tubuhnya kepada Limuan sementara waktu yang nantinya Walin akan mencarikan wadah baru bagi Zoro. Dan singkatnya hari terbangunnya Walin telah tiba, tetapi setelahnya tiba-tiba saja makhluk peri ataupun makhluk Tiansen telah muncul untuk mengganggu mereka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan makhluk peri yang telah muncul, yang setelahnya tanpa adanya tangan-tangan peri yang mencoba untuk menangkap Zoro dan juga Limuan. Walin pun dengan segera mencoba untuk melindungi Zoro dan juga Limuan dengan Walin menggunakan senjatanya dan juga tubuh dewa kuno, serta Walin juga mengeluarkan seluruh tekniknya termasuk teknik domainnya. Tetapi sayangnya semua serangan Walin dapat dihentikan oleh tangan-tangan peri tersebut, dan setelahnya kekuatan peri menahan mereka semua menggunakan benang-benang merah membuat mereka semua tak bisa bergerak. Dan di sana tangan peri mencoba untuk mengambil Nesken Soul-nya Limuan. Walin mencoba untuk melindungi Limuan dengan Walin yang menyatukan tubuhnya dengan tubuh dewa kuno, membuat Walin berhasil menyelamatkan Limuan dan juga Zoro dan langsung memberikan perlindungan kepada mereka berdua. Makhluk peri tersebut tiba-tiba saja langsung menyerang Walin menggunakan tekanannya. Walin di sini tak menyerah, ia mencoba untuk melawan balik. Yaitu dengan Walin menggunakan kekuatan domainnya, dan bayangan dari kekuatan domainnya Walin langsung menarik makhluk peri tersebut yang bersembunyi di balik awan merah. Dan di sana Walin dibuat sangat kaget karena ternyata makhluk peri ini merupakan dewa kuno. Karena Walin bisa melihat simbol-simbol yang dimiliki oleh makhluk peri itu merupakan simbol-simbol dari dewa kuno. Dan lalu pun terjadi pertarungan duel dari wujud raksasanya Walin menghadapi dewa kuno itu. Yang dalam pertarungan tersebut sang dewa kuno merasakan kalau kekuatan Walin juga memiliki unsur dari dewa kuno. Hal ini membuat dewa kuno itu menjadi kebingungan karena ia tidak mengenali Walin. Seharusnya jika Walin merupakan dewa kuno juga ia mengenali Walin. Walin menjawab itu bukan urusanmu. Yang lalu pun terjadi peraduan di antara mereka berdua, yaitu dengan mereka berdua sama-sama mengeluarkan serangan kekuatan mereka. Yang peraduan dari serangan tersebut sayangnya membuat wujud domain raksasanya Walin menghilang, tetapi Walin tak menyerah, ia langsung menghadapi sang dewa kuno tersebut dengan tangan kosongnya. Yaitu terjadi pertarungan baku hantam di antara mereka berdua. Yang pertarungan baku hantam tersebut tanpa mereka berdua bertarung dengan sangat dahsyat, tetapi dalam pertarungan ini tubuh dewa kunonya Walin masih jauh lebih lemah daripada lawannya, membuat tubuhnya Walin mengalami banyak luka.
Dan di sana Limuan yang telah terbangun melihat Wang Lin berada di kondisi penuh luka membuat Limuan menjadi sangat khawatir, apalagi ini merupakan karena dirinya, yaitu Wang Lin yang mencoba untuk mempertahankan dirinya. Hal ini membuat Limuan menjadi tak tahan. Jadi pada saat ini yang mengendalikan tubuhnya Zoro adalah Limuan. Limuan yang sudah tak tahan melihat tubuhnya Wang Lin penuh luka karena mencoba untuk menyelamatkan dirinya, membuat Limuan ingin menghentikan semua ini, yaitu dengan Limuan yang akan menyerahkan dirinya sendiri kepada dewa kuno tersebut. Karena bagi Limuan sendiri untuk terus mempertahankan rencananya Wang Lin merupakan sesuatu hal yang salah bagi Limuan. Jika ia tetap bertahan hidup, maka ia akan mengambil tubuhnya Zoro, dan Zoro seperti tidak memiliki kehidupannya lagi. Dan di sini Wang Lin juga akan habis-habisan bertarung melawan dewa kuno ini yang belum tentu bisa menang. Jadinya Limuan tak ingin Wang Lin mengorbankan dirinya lagi demi ia. Wang Lin yang menyadari Limuan akan mencoba untuk menyerahkan dirinya sendiri, meminta kepada Limuan untuk tidak melakukan hal tersebut. Tetapi Limuan mengatakan kepada Wang Lin bahwasanya ia sebenarnya tidak membutuhkan semua ini bagi dirinya. Bertemu dengan Wang Lin sekarang merupakan sesuatu keberuntungan, yang hal ini sudah membuat Limuan menjadi sangat puas. Setelahnya Limuan keluar dari pelindungannya Wang Lin dan Neskensolnya Limuan pun hendak pergi ke tempat dari dewa kuno itu. Tetapi Wang Lin tidak menyerah dan langsung menggunakan dari konsep artistiknya untuk menghentikan sang dewa kuno tersebut. Sang dewa kuno itu menjadi sangat kaget dengan Wang Lin yang memiliki kekuatan konsep artistik domain, karena kekuatan ini seharusnya bukan kekuatan yang dimiliki oleh tubuh dewa kuno. Yang memang jelas kekuatan ini bukan berasal dari tubuh dewa kunonya Wang Lin, tetapi kultivatornya Wang Lin, yang karena di sini mereka berdua masih bergabung jadi satu. Jadi kekuatan tubuh dewa kuno dan juga tubuh kultivator sekarang sedang menyatu membuat variasi kekuatan. Wang Lin melepaskan kekuatan dari konsep artistik domainnya yang mengarah kepada sang dewa kuno, mengakibatkan ia terpental. Dan setelahnya Wang Lin mendekati Limuan untuk melakukan pertemuan terakhir kali di antara mereka berdua. Di sana Limuan meninggalkan pesan kepada Wang Lin untuk menjaga dirinya baik-baik, dan juga Wang Lin mengatakan kembali untuk dirinya bisa melihat Wang Lin terakhir kali merupakan sebuah keberuntungan bagi Limuan. Sekaligus Limuan mengatakan cinta di antara mereka berdua yang telah mereka lalui sudah membuat Limuan menjadi sangat puas. Dan setelahnya Limuan menghilang dari sana. Setelahnya Wang Lin masih sulit move on untuk melepaskan Limuan begitu saja, sampai membuat Wang Lin seperti orang gila yang berteriak-teriak sendiri. Tetapi singkatnya, setelah merenung, Wang Lin pun sadar kalau hidup adalah hidup, kematian adalah kematian. Sesuatu hal yang tidak bisa dilawan. Makhluk hidup pasti akan mati. Dan karena Wang Lin yang telah menerima kenyataan ini, Wang Lin pun melepaskan Neskensol dari kedua orang tuanya juga. Walaupun kejadian sebelumnya membuat Wang Lin menjadi sangat sedih dan merasa terpukul, tetapi hal ini juga memberikan keuntungan kepada Wang Lin, karena Wang Lin semakin memahami dari konsep artistik domain hidup dan matinya. Yang memberikan kemampuan pemahaman lebih dalam mengenai kekuatan domainnya Wang Lin. Tetapi prestasi yang baru saja didapatkan oleh Wang Lin sekarang sebenarnya tidak membuat Wang Lin puas, justru ia merasa kasihan kepada dirinya sendiri. Tetapi setelahnya kita diperlihatkan di dalam mutiaranya Wang Lin ternyata di sana adanya Limuan, yang artinya Limuan sebenarnya tidak sepenuhnya pergi meninggalkan Wang Lin, tetapi seperti gurunya Wang Lin yaitu si Tunan yang tertidur di dalam mutiara Tian. Yang artinya di sini Wang Lin kemungkinan masih memiliki kesempatan untuk membangunkan Limuan kembali sama seperti gurunya, tetapi dengan waktu yang jauh lebih lama.
Dan setelahnya Walin pun ingin move on dari masalah ini karena Walin masih memiliki urusan lain yang harus diurus, yaitu dengan Walin yang lanjut budidaya kekuatannya untuk merobos ranah dari transformasi jiwa dan juga masalah lainnya di negeri Suzaku. Sedangkan untuk Zoru sebelumnya, Zoru sendiri telah dikembalikan ke wilayah Chu, tetapi dengan ingatan baru yang artinya Zoru tidak lagi mengingat Walin. Dan setelahnya ceritanya bersambung. Dan bagi yang bertanya, kok ceritanya pendek banget Min? Tumben. Ya jujur ya, ceritanya tuh sebenarnya nggak sependek ini cuy. Ceritanya tuh cukup panjang, tapi masalahnya cerita pada episode kali ini tuh Mimin agak sedikit takut membawakannya cuy. Karena ya banyak sesuatu hal yang buat Mimin itu nggak nyaman untuk ngucapin ataupun menjelaskan ke kalian itu. Kalian tuh paham lah ya episode kali ini tuh kayak gimana. Daripada Mimin ngejelasin secara detail, Mimin khawatir akan memberikan ajaran sesat kepada kalian. Apalagi bagi penonton Mimin yang umurnya masih di bawah umur. Ya jadi ya Mimin usahakan ceritanya itu sesimpel mungkin, mengambil poin pentingnya aja, nggak sampai detail banget. Mohon maaf cuy, untuk episode kali ini Mimin bisanya cuma sampai segini doang. Tetapi untuk episode selanjutnya mungkin akan bisa kembali detail. Kalau itu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!